Para pelanggan YouTube channel saya, Andre Psikosomatik, dimanapun berada, hari ini kita kembali mau belajar tentang bagaimana bisa melepaskan diri dari pengobatan. Jadi kalau misalnya hal yang paling sering saya lihat di dalam keseharian praktek saya, banyak dari kondisi pasien-pasien yang bisa lepas dari pengobatan itu memang punya kecenderungan untuk melakukan hal yang lain selain daripada obat. Kita memahami bahwa pengobatan cukup penting. Ternyata pada beberapa kasus, khususnya misalnya seperti insomnia misalnya, itu mau nggak mau mesti makan obat pada beberapa pasien yang sudah cukup tua, misalnya udah di atas 70 tahun. Tapi buat yang lebih muda, biasanya mereka memahami bahwa gangguan tidurnya itu disebabkan karena faktor kecemasan, yang mungkin tidak semua orang bisa punya kendali terhadap kecemasannya tersebut. Jadi kalau kita melihat perspektif dari kecemasan itu, seringkali banyak di antara pasien-pasien itu mengalami kekhawatiran terhadap situasi yang dianggap mungkin buat dia itu real, tapi sebenarnya tidak demikian. Nah, maka daripada itu, terapi kognitif seperti CBT itu yang disarankan untuk kasus-kasus seperti ini. Dan kita sudah pernah bahas itu dari awal sampai akhir, bagaimana cara membantu diri supaya lebih baik lagi. Nah, yang sering kali kita dapatkan di dalam praktek adalah tidak semua orang mampu melakukan itu secara konsisten. Ya, banyak di antara pasien itu mengalami kekhawatiran ya yang sepertinya agak sulit untuk dia bantu. Nah, mengapa demikian? Kita melihat bahwa latar belakang kehidupan orang itu bisa berbeda-beda, dan respon dari kita melewati situasi tersebut juga membuat problem utamanya jadi berbeda. Pasien yang sering mengalami keluhan-keluhan fisik contohnya, dan susah untuk merespon kondisi dengan pemeriksaan yang sudah dianggap semuanya normal, itu biasanya ada ketakutan akan kematian yang besar, yang mana bisa saja dipicu oleh lingkungan di mana dia sering ataupun beberapa kali menghadapi peristiwa kehilangan dan kematian yang berat. Jadi ini yang belum bisa direspon sebenarnya adalah bagaimana si pasien atau kita dalam hal ini mungkin bisa membantu diri untuk melepaskan dari ketakutan tersebut. Karena kalau misalnya kita tidak membantu diri kita melepaskan dari ketakutan tersebut, orang akan berada pada lingkaran yang sama terus-menerus. Dia sepertinya akan sulit untuk berhadapan dengan problem yang sebenarnya bisa dikendalikan. Pikiran anxiety itu bisa sangat luar biasa mengganggunya sampai membuat orang itu seperti kehilangan daya dan dikuasai oleh pikiran negatif tersebut. Nah, maka daripada itu, pengobatan pada kasus ini tuh biasanya disarankan. Karena dalam penelitian-penelitian maupun dalam praktek saya sudah membuktikan pasien-pasien yang punya kemampuan untuk mengendalikan pikiran negatifnya yang berat itu bisa lebih baik dalam situasi ataupun pengendalian dirinya. Ini yang mungkin perlu dipahami sama teman-teman semua. Karena banyak dari kita itu seringkali tidak fokus pada apa yang mau kita lakukan. Saya juga pernah mengalaminya. Bukan berarti saya tidak pernah mengalami sulit fokus pada sesuatu hal. Ya, contohnya saat membuat buku, ya, memahami psikosomatik yang baru saja saya terbitkan itu, saya terkadang menjadi kesulitan untuk memahami sebenarnya apa yang saya harus lakukan untuk bisa fokus dalam pembuatan itu gitu. Seperti kayak susah gitu ya, apa duluan yang mesti dilakukan gitu ya. Ini kan sering terjadi kan pada diri kita juga. Kita sering kesulitan, apa ya yang harus dilakukan pertama kali dulu sebelum akhirnya kita bisa mengatakan kita sudah melakukannya dengan benar.
kalaupun sudah benar melakukannya, kita harus konsisten terus-terusan melakukannya. Ini yang seringkali menjadi kesulitan buat sebagian orang, karena si pasien jadi merasa, kok saya susah sekali nih untuk membantu diri saya. Nah, ini yang problematik buat sebagian orang. Dan menurut saya, kita perlu secara umum menyadari kondisi-kondisi seperti ini. Mengapa kita pelajaran pertama waktu kita belajar untuk kognitif terapi, kalau teman-teman masih ingat video-video saya sebelumnya ini, memfokuskan pada pengenalan apa saja yang bisa membuat Anda cemas. Dan selanjutnya bagaimana berproses kecemasan itu kita sadari, kemudian kita coba taklukkan, ya. Kita coba lakukan suatu proses, ya, mekanisme adaptasi yang membantu stabilitas itu jadi jauh lebih baik lagi. Nah, ini yang perlu perhatian teman-teman, karena bagaimanapun kondisi tiap orang berbeda. Maka daripada itu, mengapa kalau dikaitkan dengan psikoterapi, dengan psikolog maupun psikiater psikoterapis itu perlu tailor made, atau perlu sesuatu kondisi yang disesuaikan dengan latar belakang dari orang tersebut. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dan mudah-mudahan teman-teman tidak bosan untuk mengulang video-video yang sudah diberikan di grup pejuang psikosomatik ini, dan bisa mengulang dan melaksanakannya. Bukan cuma sekedar hanya mendengarkan sekali udah selesai gitu ya. Sayang sekali ya, Anda sudah membayar 50.000 dan kemudian hanya sekali saja mendengar. Lebih baik Anda ulang-ulang lagi, download semuanya, Anda ulang-ulang lagi supaya Anda bisa lama-lama mengerti, oh ini esensinya. Itu hal yang paling penting yang bisa dilakukan oleh teman-teman di dalam proses terapi ini. Karena bagaimanapun kemungkinan untuk sembuh setiap orang itu berbeda, tapi bukan berarti tidak bisa sembuh. Ya, karena banyak di antara kita mungkin kepikiran, sembuh nggak ya kondisi seperti ini ya. Ya, pada beberapa orang yang menurut saya tuh sulit sembuh, cemasnya itu kebanyakan memang faktor kepribadiannya itu yang lebih berperan gitu ya, dominan sekali. Kelihatan banget dari sejak kita ketemu pertama, dia menceritakan masalahnya, kemudian menceritakan latar belakang dirinya. Saya sebagai psikiater bertanya, kemudian saya mendapatkan input dari pasien, informasi itu, kita bisa tentukan, ini kelihatannya agak sulit nih. Hidupnya kayaknya berat banget, latar belakangnya juga kurang baik ya. Sehingga kalau kita bilang dia menerima masalah-masalah sejak kecil, bukan baru ujuk-ujuk di usia yang sudah lebih tua lagi. Karena semakin muda kena masalah itu, maka akan semakin berat. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mengerti. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa.